di Mm-mm. kandang domba. Kalau di Iya. Islam Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma yang udaranya asri, segar. nggak ada ibunya nggak? Nabi Isa ibu. Diturunkan ya sama Tuhan, sama Yusuf. Enggak. Kalau di Oh, Islam enggak ya. ibunya Nabi Isa itu wanita suci, bukan wanita yang ternoda dengan bertunangan, mau Oh iya ya. diceraikan. Ibu Maria ya, benar ya. Iya. Berarti nggak jauh-jauh nih kita nih. Berarti orang Israel dengan orang Palestina nih saudara juga ini. Mm-mm. Iya. Saudaraku, Bang Suma. Aku Kenapa? udah datang nih. Terus? Ya udah kita imanin saja kita. Iya. Israel dengan Bani Ismail itu saudara. Yang jadi masalah ini Kristen. Kristen ini dari mana, Bangku? Bisa juga tidak tahu Islam juga dari mana, sebab kan saudara kan Palestina dengan Israel saja gitu. Kan Kalau sama. Islam itu berasal dari keturunan Nabi Ismail. Kalau Yahudi berasal dari keturunan Nabi Ishak. Kalau Kristen berasal dari mana, Bang? Bukan Yahudi, bukan Itu dari kan Daud. itu semuanya kan cuman klaim Islam. Bahkan Kalau- semuanya diklaim Islam. Kristen kan datangnya dari pas pembagian ini bahasa di apa? Pertanyaan saya sederhana loh, Bang. Menara Babel. Kalau Pembagian Islam bahasa ini itu dari Kristen. Ismail, kalau Yahudi Dari dari mana? Ishak, Kristen dari Itu mana? dari Iya, mana? dari Itu kan klaim berbagi bahasa. orang Itu Islam. nggak ada Bukan orang klaim Indonesia, itu secara nggak ada orang histori kok. Indonesia Arab itu. Itu secara Histori Dari dari historis. mana? Mana yang meriwayatkan hal Kristen- seperti itu? orang Nggak ada. Kristen Israel kan Lah, nggak ada nggak ya. bi- Berarti tak nggak ada perlu orang riwayat pun Indonesia tak Arab. perlu, abangku. Kenapa? Iya, Karena kenapa orang semua Arab gitu? itu memegang teguh kemudian silsilah mereka kan. Begini, Itu jelas apakah itu, Bang. Allahnya? Begini, Mana apakah ada Allahnya orang yang disembah Indonesia orang Arab? Kristen Mana dan ada orang orang Yahudi Indonesia itu Israel? sama dengan Allahnya Arab? Itu bangsa kita bang, nggak boleh sama-sama kan Ya, gitu. kalau saya paham ya, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah satu-satunya pencipta, tak ada yang lain. Yang kemudian di dalam kaidah Islam diajarkan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi mengutus para nabi, termasuk mengutus kepada kaumnya Bani Israel. Bang, tidak ada Itu dalam Indonesia. kitab suci kami. Kami Indonesia berislam gimana? berdasarkan Al-Quran. Sama pun Allahnya Iman kami itu Islam berdasar itu Quran, gitu. Bang. Indonesia Kami- Israel. sedangkan Kami Allahnya beriman itu Yahudi berdasar dan Al-Quran. Kristen itu roh. Pakai bahasa Oh, iya. sendiri aja. Itu- Bang. Tapi kalau di agama Kata Yahudi mereka tidak Allah menyembah itu. roh. Karena roh itu adalah makhluk halus, Bang. Ya, jangan Allah Orang iya, Yahudi iya. tidak menyembah roh. Oh, bukan Saya zat. nggak masuk sekali. Kalian jangan paksakan. Ya nggak ada yang maksa, nggak ada yang maksa kok. Ya Ada yang memang maksa. seperti itu faktanya. Yang memaksakan itu yang mengambil pembahasan kitabnya lain orang kayak Yahudi, gitu. Bang. Menerjemahkan kitabnya orang Justru Yahudi begini, dalam Zuma. bahasa yang Sudah mereka nggak ada suka. di dalam Al-Quran. Gitu, Ini Abangku. kan Kalau di berbicara Islam jelas kok berkali-kali. Al-Quran bagi kami ya sudah cukup Al-Quran itu. Walaqad akhazallahu mitsaqa Iya. bani Israil wa ba'atna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Udah selesai, final kami. Ya, Final bagi Islam itu sudah final. ilallah. Bahwasanya pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Allah dulu memilih Bani Israel sebagai bangsa yang dipilih dan Allah mengatakan inni ma'akum. Akan tetapi setelah itu kemudian mereka ingkar, bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi Mereka begini sabar dulu. Zuma. Yang nggak Mereka tahu bahasa kemudian Palestina, orang-orang Bang. Israel Iya, ini Bang. menolak Jelaskan. ketika ada ajaran Tidak Tuhan yang datang bagaimana kepada mereka melalui Palestina perkataan dan Nabi. Kristen Israel. Contoh, Paksakan kok. jangan kepada iman Islam, contoh kepada Yesus yang Iya, datang kepada kaum punya Israel iman kan dia. ditolak. Berarti Al-Quran Imannya benar. lemah ini dia nih. Banyak Berarti kurangnya. Al-Quran benar dengan mengatakan bahwa Bani Israel itu Semua benar gemar sudah. kali menolak Semua utusan benar, Tuhan. benar. Nah, Benar, Yesus sudah. diterima nggak bagi kaum Israel? Kan ditolak. Bahkan berupaya untuk membunuh. Hasil pembunuhan inilah yang melahirkan agama Kristen dari Barat. Kan jelas itu, Bang. Maka Iya, saya dari katakan Barat. bahwasanya Datang dari Barat. Nabi Ismail berdasarkan silsilah Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada
Nabi Ismail, Nabi Abraham sampai kepada Adam alaihissalam, nyata betul bahwa dari keturunan Ismail itu melahirkan sebuah konsep beragama namanya Islam. Dari Ishak keturunannya disebut Yudaism. Nah, Kristen ini dari mana, abangku? Ya, dari saat pembagian bahasa ya, di kejadian lama sana, Kristen itu sudah dari lama ya. Karena kalau kamu tahu, Israel itu satu. Pembagian bahasa menara Babel itu mereka menentang Tuhan Allah, dan bahasa mereka terpecah menjadi ribuan bahasa. Itulah sebabnya kenapa kita orang Indonesia ada di sini. Dan kita tidak mengenal Justru satu sama begini, lain. Bang. Manusia tidak punya kebenaran dalam diri Jika dia. kita mengimani ajaran Islam, bangsa ini tidak akan bisa maju, Bang. Bangsa Iya, ini betul. akan diseret mundur ke zaman batu, baik itu aturan-aturan. Makanya bangsa ini miskin dan bodoh. Iya, Itu miskin faktanya. sekali. Iya, Gitu ya, karena Bang, ya? kita memang didoktrin, Iya. diseret untuk mempelajari dan belajar melakukan hal-hal di zaman batu, di mana Contoh? Islam dimunculkan. Contoh, Bang, Contohnya contoh. aja pakai batu, Contohnya aku melakukan Gimana? poligami. Bagaimana? Kapan bangsa ini bisa maju menciptakan teknologi? Bukan menghafal. Kami datang untuk menyampaikan hal yang Iya, iya, iya. Jadi kalau mau Bahasa yang menciptakan tidak teknologi itu diperlukan. kita harus jadi Kristen dulu, Bang. Ya Begitu? bukan. Terus Bangsa gimana? Terus gimana, Bang? Untuk menjadi penganut Itu, Bang. ajaran poligami harus jadi Islam gitu. Poligami Itu ya, Bang, ya? itu jangan pakai bahasa luar. Ini puter kenapa dia ini? Kok baterainya nggak mau habis dia? Kapan lobetnya orang ini yang satu? Kita percaya kepada orang. Coba dikasih lobet Israel, dulu beliau ini. setelah sesat. Dicabut baterainya dulu. Kamu mengerti enggak? Coba baterainya dicabut dulu yang satu ya. Saudaraku, karena Anda mengatakan ada bahwa tuh Indonesia Jokowi. tidak bisa maju. Tidak bisa maju kalau berislam. Dan Alhamdulillah presiden kita belum ada yang Kristen, Bang. Dari sejak Indonesia Justru nanti berdiri, Kristen bisa jadi maju. oh, apa Saya yakin dasarnya? itu. Apa dasarnya kalau jadi Kristen presidennya Indonesia bisa maju? Dasarnya Kita apa, tidak Bang? diseret untuk ritual-ritual di zaman batu. Oh, enggak diseret, tetapi menyembah makhluk gitu. Kita masuk ke rumah ibadah menyembah kepada makhluk gitu. Begini, Oh, orang gitu ya, mau Bang, ya? menyembah apa saja boleh Zuma. Mau Gitu. menyembah Jadi sengaja kalau presiden boleh. kita ini sudah Kristen, kita Indonesia ini akan disuruh menyembah kepada bukan saman batu, yaitu menyembah kepada anak orang gitu. Gitu maksudnya. Begini Zuma, orang mau Gimana menyembah itu, Bang? pohon, mau menyembah sendal jepit, mau menyembah gardu listrik, Iya. itu nggak masalah. Asalkan Tapi kan ketika nyembah Anda gardu menuduh listrik, Indonesia setelah terbelakang kamu karena buat menyembah orang kepada lain, itu Allah, yang kan bikin gitu. Dan Anda mengatakan ketika menyembah kepada selain daripada Allah akan maju Indonesia ini, yaitu menyembah kepada anak orang yang menjadi korban sembelihan yang dibunuh oleh orang Roma, kan gitu maksudnya kan? Indonesia akan maju kalau Indonesia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan, begitu maksudnya. Supaya modern, maka Indonesia harus menyembah kepada makhluk kuburan. Supaya Indonesia itu modern, supaya Indonesia maju, supaya Indonesia itu berkembang, maka Indonesia harus meninggalkan ajaran paganisme, menuju kepada ajaran menyembah makhluk yang merangkak yang keluar dari kuburan. Begitu, abangku? Ya seperti inilah pola pikir orang beragama. Semakin beriman maka akan semakin bodohlah kita. Loh, kok jadi curhat? Tadi katanya Islam membuat Indonesia tertinggal. Kan begitu. Nah, saya katakan, kalau Indonesia tertinggal, faktanya Indonesia sudah beberapa presiden, semuanya Islam gitu loh. Dan semakin hari Dan memang Indonesia sekarang semakin jaya, mana maju? Indonesia Nggak semakin akan maju, makmur, kan? Indonesia semakin sejahtera. Kalau Anda merasa Indonesia tidak maju, mungkin Anda aja yang mundur. Kami orang Ya, memang Indonesia aturannya alhamdulillah diajak merasa mundur ke zaman maju batu, setiap saat. Zuma. Indonesia selalu maju, Indonesia semakin sejahtera, presiden kita semakin wow keren kali. Nah sekarang kalau Anda merasa mundur di negara ini, lalu kita ingin presiden itu mengajak kita menyembah kepada makhluk kuburan gitu, biar Indonesia menjadi maju. Terus meneladani itu Nabi Cabul itu diagungkan di Nusantara begitu. Wah, siapa yang dicabuli nabiku, abang? Perasaan yang ada adalah di agama Anda yang pernah melakukan pencabulan terhadap Tuhannya dengan menelanjangi, mengambil kemuan pakaiannya, lalu menggantungnya, lalu yang kelihatan cuma tinggal Tidak, sempak gini aja, cuma. abangku. Maaf saya, Biar bang. di sini Maafkan saya, semuanya bang. cerdas. Maafkan saya. Setahu saya yang disebut di sini cabul itu semuanya ketika cerdas. mempertontonkan Begini. sesuatu yang tidak seharusnya dipertontonkan. Belum pernah saya menemukan ada foto Nabi saya yang tinggal sempak doang.
Nah sekarang kalau Anda ingin melihat Indonesia maju harus menyembah kepada makhluk yang tinggal sempak, lalu Anda mengatakan itu adalah sebuah kemajuan. Waduh, gimana ini ceritanya? Anda mengatakan Nabi saya cabul, tapi tidak ada data. Tapi kalau saya melihat Tuhan Anda di beberapa tempat itu benar-benar cabul karena tinggal sempak doang, Bang. Maafkan saya kalau saya Siapa keliru Maria ya. Guptia Mungkin Juma? mungkin mungkin ini pandangan saya Maria pribadi. Saya tidak tahu kalau di gereja Anda mungkin dia menggunakan pakai jaska, disalib, atau menggunakan piyama, atau Maria dia Guptia menggunakan baju siapa? terusan. Wallahu alam bisawaf. Tapi yang saya tahu di rumah teman saya Nah, tuh yang Kristen, mohon maaf nih, ini fakta. Saya melihat dia menggunakan hanya secari kain bagian itunya doang. Nah, kalau Nabi saya dikatakan cabul, apa dasarnya? Dia tidak pernah mencabuli orang. Dia tidak ada fotonya yang menggunakan pakaian bugil. Tapi kalau abang, ya maaf nih, maaf. Maaf. Mungkin saya keliru. Mungkin patung yang ada di tempat abang mungkin era pakai digital daster atau Zuma. pakai sarung atau badannya dibungkus kain karung goni mungkin. Tapi yang saya lihat cuman tinggal sempak doang. Mungkin saya salah ya, maafkan kalau saya salah. Saya mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Pernah nggak kalian melihat seperti yang saya lihat bahwa ada Tuhannya teman kita yang modern ini, yang tidak tertinggal zaman ini, yang menyembah kepada sosok berbentuk manusia dan menggunakan sempak doang? Atau cuman Bang Suma yang pernah melihat yang begitu? Saya jujur bertanya. Ah? Lihat, aku lihat. Oh, saudari saya juga melihat. Bunda Rahma pernah lihat juga? Katanya kalau mau maju Indonesia ini harus menyembah kepada makhluk yang begitu, yang tinggal sempak doang digantung di ini. Iya, terus memuja Nabi amoral. Amoralnya yang mana, Bangku? Setahu saya amoral itu adalah Siapa Maria Guptia? yang amoral itu dia Tuhan Maha Pencipta, Maha Besar, Maha Dahsyat, tetapi kemudian turun ke bumi pecahkan perawan orang hanya untuk sekedar menjadi manusia. Maria Gitu loh. Guptia Zuma. Saya melihat lebih hebat malaikat yang datang kepada Siti Maryam. Malaikat ini tidak perlu lahir jadi bayi, kemudian malaikat ini tidak perlu pecah perawan, tiba-tiba saja sang malaikat ini tampil dengan seorang wujud laki-laki yang ganteng kali, lalu kemudian berbicara kepada Siti Maryam, Assalamualaikum, atau Gabriel yang datang kepada Maria yang kemudian dengan gagah berani nampak seperti laki-laki yang tambun, atau kemudian yang datang kepada Abraham, seorang laki-laki yang tidak perlu melalui vagina, seorang laki-laki yang tiba-tiba saja datang kepada Abraham sudah dewasa, lalu kemudian mereka makan bersama Abraham. Dia tidak perlu turun ke bumi pecahkan perawan, kok nggak ada cabul-cabulnya gitu. Nah, sementara Anda menawarkan supaya maju harus mengikuti agama Anda, menyembah kepada makhluk yang turun usil, pecahkan perawan lah segala macam, netek di orang lah dan seterusnya. Kenapa nggak langsung dewasa aja kalau memang dia bisa jadi manusia? Itu serius, itu bertanya. Maaf kalau saya agak keliru pertanyaannya. Tapi ya sebagai seorang muslim di luar akidah Anda wajar saya bertanya kan. Kalau Tuhan Anda itu bisa jadi manusia, kenapa nggak jadi manusia dewasa? Ngapain harus jadi bayi dulu? Untungnya jadi bayi apa? Sedangkan ketika dia jadi bayi usia 13 tahun sampai 29 pun sejarahnya nggak ada. Kenapa nggak langsung dewasa aja turun dari langit? Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun mengambil manusia. Kenapa harus jadi bayi? Kenapa harus pecahin perawan? Kenapa harus sesuai dengan tuduhan Anda kepada Nabi saya? Kalau Nabi saya melakukan hal seperti itu, saya rasa wajar lah ya kan ya. Karena banyak cerita-cerita bagaimana seorang tokoh-tokoh agama di luar Islam yang melakukan pencabulan juga kepada jemaatnya dan seterusnya kan gitu, itu wajar. Tapi kalau Tuhan justru harus mecahin perawan, ada aja. Gimana ceritanya? Kenapa nggak langsung dewasa aja, langsung berjenggot turun ke bumi? Kenapa harus jadi anak-anak? Kenapa harus isap-isap puting sih? Sebagai Tuhan kan hal seperti itu tidak pantas dilakukan gitu. Gimana tuh Bang? Narasi cuma cari remis Zuma. Loh bukan, itu data saudaraku, itu data. Pada hari ini telah lahir. Ketika dia lahir dia lewat mana Bang? Apakah dengan Lewat begitu perawan. Islam menjadi benar Zuma? Kenapa harus jadi perawan dulu? Kenapa harus lewat perawan? Kenapa nggak lewat kuping gajah atau apa gitu? Keluarnya di mana kuping gajah lebih besar lagi? Kenapa harus cari lubang-lubang yang masih ada selaput darahnya yang belum pernah tersentuh oleh manusia lain? Kok dia harus lewat Era situ? digital, jejak keburukan Muhammad sudah terpampang di publik. Kenapa Apa kita itu, harus Bang? bohongi diri? Apa itu saudaraku? Apa itu Bang? Siapa Maria Guptia? Kenapa Muhammad dia? mengeluarkan petir. Ini kan seperti dongeng Gundala sih Zuma. Kenapa kita harus Saudaraku, percaya? apapun hujatanmu terhadap nabiku, tuh kamu nggak pernah bisa baca kitabku kan gitu.
Anda ketika berbicara mengenai Islam, satu, Anda harus baca sumbernya Al-Quran dan hadis Kamu sahih. percaya Muhammad Hadis-hadis sahih mengeluarkan itu, petir? saudaraku, hadis-hadis sahih itu kitab gundul. Anda bisa baca. Anda bisa baca. Buat apa baca hal seperti itu, Zuma? Itu dia masalahnya. Anda Buat apa? bernarasi tentang Islam hanya karena kebencian, bukan karena ilmu. Kalau Anda Kok bernarasi kebencian tentang sih, Islam Zuma? tapi berdasarkan ilmu, Anda punya dasar. Anda bisa baca kitab gundul. Tak bisa, Bang. Lalu Kita itu informasinya dari mengajak mana? bangsa Dari ini orang-orang yang membenci Islam. Tapi Anda tidak mampu menunjukkan secara akurat bukti daripada apa yang Anda sampaikan tentang Nabiku mana? Ada? Nggak ada. Cuman dongeng doang yang Anda sampaikan. Sementara Bang Suma ketika bernarasi dalilnya jelas. ngomong dulu. Bagaimana Tuhan Anda itu keluar mecahin perawan. Kemudian dia netek sama wanita dewasa. Kemudian dia mati digantung lagi. Kemudian dan seterusnya. Dan dia mati dikutuk menebus dosa-dosa. Kan itu dalilnya lengkap, Bang, di dalam kitab saudara. Jadi kalau hanya karena kebencian terhadap Islam, sudah bukan zamannya. Sekarang 2026. Pelajarilah Islam itu dengan baik. Al-Quran Anda bisa beli di Gramedia. Anda bisa belajar Iqra, Alif, Ba, Ta, Za. Setelah Saya Anda tahu juga semua sudah itu, belajar. setelah Anda tahu semua itu, dan Anda menemukan ada kejanggalan dalam Islam, baru Anda bisa paparkan. Tapi kalau hanya mendengarkan orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad, lantas Anda pamer, Anda tidak jadi menang. Anda tidak akan menjadi orang yang hebat di mata Islam maupun di mata Kristen. Anda hanya dikenal sebagai penghujat, penista. Tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Sementara kalau Bang Suma yang berbicara, Bang Suma berbicara berdasarkan data. Anda mau terima, Anda mau tidak terima, Anda sakit hati ataupun tidak. Itulah fakta adanya. Tinggal Anda renungkan. Apakah yang disampaikan Bang Suma itu harus Anda imani sampai mati atau Anda tinggalkan? Karena itu tertulis, itu tertuang di dalam sebuah buku yang Anda anggap suci. Dan itu celakanya buku agama Anda sendiri, bukan agama saya punya buku itu. Gitu, Justru saudara. di luar Islam itu tidak mengajarkan jihad, Zuma. Oh, salah. Mati Salah. dibilang syahid, Zuma. Jangan dibodohin bangsa ini. Yesus itu mengajarkan jihad, abangku. Yesus itu mengajarkan jihad. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Berarti Yesus mengajarkan jihad. Jihad itu jangan Anda salah artikan. Jihad itu adalah berjuang menuju kepada pencipta langit dan bumi. Bukan hanya sekedar angkat pedang. Tidak. Sebagaimana Yesus mengajarkan, jangan kau anggap aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Bukan begitu aja. Apakah Tidak dengan sesederhana begitu itu aja. Islam menjadi benar, Yesus Zuma? mengajarkan jihad itu Anda bisa baca di dalam data kitab Anda sendiri, Matius 5. Dari data nomor 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Yesus mengajarkan jihad yang sesungguhnya. Itu, abang. Maafkan aku, Bang, kalau saya lebih paham Bible daripada abang ini. Maaf ya, Bang, ya. Karena saya belajar, saudaraku, ketika saya melihat orang Kristen Indonesia memahami Bible hanya menggunakan bahasa Indonesia, Bang Suma hadir sebagai penolong kepada Anda. Saya pun membaca siang malam dalam bahasa Indonesia. Harusnya kalau Anda orang terpelajar, Anda lihat iman Islam ternyata berlandaskan terhadap original teksnya. Hadirlah sebagai pembawa kabar gembira kepada kami umat Islam dengan Anda bisa membaca Quran. Tapi faktanya enggak. Bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan Islam kepada kami, tentang Nabi Muhammad kepada kami? Anda tidak bisa baca kitab suci kami. Itu sama halnya adalah Anda sedang ingin mengajarkan ikan berenang sementara Anda adalah batu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang Kristen membawa rangsel lalu meledakkan diri, Zuma. Saudaraku, Kamu jangan kalau selalu itu bodohin kalau itu orang-orang. Anda jadikan sebagai Oknum. acuan, saudara, dengarkan saya. Boleh jadi apa yang Anda katakan itu benar, boleh jadi, tapi sayangnya Memang tidak ada di memang dalam. ada, dalilnya Iya, juga iya, ada. iya. Mau saya ungkap? Tapi sayangnya, Mau saudara. saya ungkap, itu dalilnya. Tapi sayangnya, saudaraku, tidak ada di dalam kitab suci umat Islam itu yang mengajarkan hal demikian. Itu kerennya di situ. Kerennya itu di situ. Ada dalilnya, Justru saudara, tahu di dalam ayat kitab 9, coba saudara buka lah, dulu. di dalam kitab saudara lah terjadi Udah ajaran mulai seperti cari itu. remis lagi, Contoh. Zuma. Oke. Sekarang Anda tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran perintah untuk membunuh orang itu di mana dalilnya, Bang? Silakan. Itu
Kata penggal itu ada Zuma, tetapi sudah Silakan. diperhalus sama menang. Ternyata nggak ada ya. Nah sekarang saya tunjukkan kepada saudara Ini di jadi dalam pukul di di batang dalam kitab leher. yang Anda gunakan. Contoh di dalam kitab Ulangan 13. Saya ulang lah. Cari Saya kasih baca. Saya baca. remis, cari Bukan, Bang. remis, Bukan. cari Ini kita remis. Apakah berbicara dengan mengenai begitu skala kebenaran. Islam menjadi Kita lihat, benar? apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pengajar atau pemimpi yang memberitahukan kepadamu satu tanda dan mukjizat, dan apabila tanda mukjizat itu yang dikatakannya itu terjadi, lalu membujuk engkau untuk beribadah kepada Tuhan lain selain yang daripada aku perkenalkan, yaitu Tuhan yang tidak kau kenal, maka jangan engkau mendengarkan perkataan pemimpi tersebut, sebab Tuhan Elohim mencoba kamu untuk mengetahui apa yang sungguh-sungguh mengasihi, apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, di situ dikatakan bahwa kamu sendiri yang harus membunuh orang tersebut, meskipun itu adalah saudara laki-lakimu, meskipun itu adalah anak kandung ibumu, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau saudara-saudaramu, atau istrimu, atau kerabatmu. Bila mengajak engkau menyembah kepada ilah lain, maka bunuhlah dia. Itu dalilnya ada, Bang. Kalau di Islam ada nggak perintah seperti itu? Tidak akan pernah Anda temukan. Kalau Anda mengatakan ada, mari kita buka dalilnya, silakan. Silakan. Anda buka dalilnya kepada saya. Ada? Nggak ada. Jadi kalau ada orang Islam... Taubah Zuma atau ayat 9, coba buka. Itu ayatnya itu penggal. Oke, baik. Kita Tapi baca At-Taubah diperhalus data jadi nomor putih 9. di batang Ayat nomor leher. 9 katanya. Mungkin Anda salah data. Kita baca ya, Bang ya. Saya bantu untuk memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Istarau bi ayatillah thamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan menuju kepada kebenaran. Sesungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka kerjakan. Mana, Bang? Perintah membunuhnya di mana, abangku? Mana perintah membunuhnya? Sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab saudara, contoh, apabila orang tersebut tidak membenci ibunya, tidak membenci ayahnya, tidak membenci istrinya, tidak membenci, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu ada di dalam dalil kitab saudara. Itu di agama saudara. Yesus loh yang memerintahkan itu langsung. Harus membenci ibu kandung, harus membenci ayah kandung, harus membenci saudara, keluarga, sanak famili, sahabat, untuk menjadi pengikut Yesus. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika ada seseorang beragama Islam, berKTP Islam, bawa ransel isinya bom, meledakkan kemudian rumah ibadah. Apakah Islam ajarkan? Tidak diajarkan. Tapi kalau ada yang beragama di luar Islam, kemudian mempraktikkan isi Bible, ulangan 13, ulangan 20, bunuhlah. Itu mereka sedang mempraktikkan Bible, abang. Contoh abangnya. Kita lihat kita baca ulangan nomor 20, ulangan 20 nomor 10. Pelan-pelan saya baca kepada abang. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu, maka dibukakan pintu gerbangnya untukmu, maka haruslah semua orang yang ada di situ menjadi budakmu dan bekerja rodi untukmu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, tidak mau jadi budakmu, tidak mau bekerja rodi untukmu, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Elohim menyerahkan itu ke tanganmu, maka harus engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Jadi kalau saudara punya agama melakukan ini, ada dasar perintahnya di dalam Bible kan? Kalau ada Di surat Islam Muhammad ayat 4, berKTP Islam meledakkan bom, tak ada perintahnya di Al-Quran. Tapi kalau Anda Surat melakukan Muhammad perbudakan, ayat 4, kerja rodi, coba membunuh itu semua buka. laki-laki, ada perintahnya di dalam agama saudara. Ini bukan masalah kebencian, ini berbicara mengenai dalil. Cari Ini remis berbicara mengenai dalil. lagi. Bukan masalah remis, ini malah nggak remis. Kenapa nggak remis? Karena nggak ada dalam Al-Quran perintah ngebom. Kalau di dalam Bible perintah mengepung, memperbudak, memenjarakan dan membunuh semua laki-laki ada. Bukan remis, Bang. Remis kalau ada perintahnya yang sama di Al-Quran. Sayangnya di Al-Quran nggak ada. Gitu loh. Dan kalau hanya sekedar korban, kita hitungnya. Di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa umat Islam. Pelakunya beragama Kristen. Dan itu ada di kampung saya. Coba tunjukkan di Indonesia ini ada pemakaman orang Kristen 40.000 jiwa pelakunya Islam. Ada nggak, Bang?
Bikin malu Kristen aja abangku ini, aduh. Jadi diskusi itu abang, 2026 jangan berlandaskan kepada kebencian. Kita usung edukasi untuk mencerdaskan anak bangsa, kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa supaya mereka bisa memilih agama yang rasional, agama Mencerdaskan yang anak betul bangsa berasal kok disuruh daripada Nabi. menghafal ayat-ayat sampah di Zuma. Mencerdaskan anak Anda bangsa itu yang dididik Anda ke mengatakan teknologi Zuma. bahwasanya Al-Quran itu ayat-ayat sampah. Sampah buat saya, kenapa? Oh, buat Anda. Tetapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu, ayat-ayat Taurat itu sampah, bukan Al-Quran, abang. Tidak, hukumnya benar. Musa mengatakan Taurat itu yang sampah. Paulus mengatakan Taurat itu sampah, tidak Di dalam mengatakan hukum Al-Quran itu sampah. Taurat, di dalam hukum Gimana itu, Bang? Taurat itu jangan membunuh, itu ada. Tetapi di dalam Islam, di dalam surat Muhammad ayat 4, penggalah itu ada. Al-Quran surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anda katakan Ayat 4. ayat 4. Oke, kita lihat ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Fa iza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta iza athkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'ullah lan tasara minhum walakin liblu ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falyudhillu a'malahum. Kenapa, Bang? Kupingnya panas. Kenapa? Panas apa? Anda kan mengatakan Al-Quran, berarti saya harus baca Quran kan gitu. Maka apabila kamu bertemu di medan perang dengan orang-orang kafir, tebaslah Itu batang tanda leher kurungnya mereka. hilangin. Itu tidak ada, Selanjutnya, itu satunya tidak apabila ada. kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Hal itu berlaku sampai perang selesai. Demikianlah hukum Allah tentang mereka. Sekiranya Allah menghendaki, saya dia menolong kamu dan dari mereka tanpa perang. Akan tetapi dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, dia tidak menyia-nyiakan amalan-amalan. Ini berbicara mengenai perang atau Itu di berbicara tanda damai, Bang? kurungnya dihilangkan Zuma. Meskipun Maka saya hilangkan, apabila saya kamu tidak baca dalam bertemu, kurung. Saya tidak baca dalam kurung, oke? ya, Oke. maka apabila kamu bertemu dengan orang yang kufur, Oke. tebaslah batang Tebas. leher. Oke. Ini bercerita tentang perang atau bukan? Ini berbicara perang atau bukan? Ayo, Bang. Jujur, Bang, jujur. Anda sedang membahas tentang Al-Quran, saya tanya, apakah ini berbicara mengenai perang atau tidak? Saya baca dalilnya. Fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta nada'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyablu ba'dakum bi ba'd. Ini masalah perang atau bukan? Udah kabur dia. Ini berbicara mengenai perang, abangku. Justru ayat ini sangat indah. Apa kata Allah? Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kufur, tebaslah batang leher mereka. Orang-orang kufur yang mana? Yang memerangi kita. Ya namanya perang kok, masa orang perang kok ketemu di medan perang tukaran kuaci. Yang namanya perang itu ya kalau bukan ente yang bunuhku, aku yang membunuhmu. Selanjutnya apabila kamu mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Kalau kau mengalahkan mereka, tawan mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka. Wah, keren kali ayat suci Al-Quran ini. Tapi kalau di kitab tadi, ulangan 20 nomor 10, ada nggak bebaskan mereka? Ada nggak? Bunuh semua laki-laki. Bunuh semua. Kalau di Islam, dalam perang, kamu boleh membebaskan mereka. Sampai perang selesai. Demikianlah hukum Allah tentang mereka. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia menolong kamu dari mereka tanpa perang. Akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain.
Adakah di antara kamu yang berani untuk berjihad? Atau semuanya ketakutan untuk jihad? Malah takut kalau kita mengatakan hari mu'alam. Takut kepada musuh. Dia menjadi kalomang. Masuk ke dalam lubang kalomang. Hanya sekedar mengatakan selamat hari mu'alam, mundur dari perang. Allah ingin menguji. Siapa di antara kalian yang benar-benar imannya karena aku, bukan karena gift, bukan karena ketenaran, bukan karena dianggap pintar, bukan karena biar dianggap sarjana, mahasiswa, bukan. Makanya dikatakan, apa kata Allah? Walladzina qutilu fi sabilillah fala yudil a'malahum. Allah ingin menguji siapa yang benar-benar pejuang dan siapa hanya ikut-ikutan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Di sini sudah mau ibadah kami. Silakan diambil alih sementara. Terima kasih atas keberkahan yang diberikan, ruang yang diberikan, waktu yang diberikan. Mohon maaf jika saya mendominisi waktu yang ada di sini. Saya tidak memberikan waktu kepada Dinda Dewa dan seterusnya. Saya kuasai waktunya. Mohon maaf. Itu karena lagi semangat-semangatnya kan ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa mendapatkan sebuah nilai ibadah, khususnya kepada saya sebagai ilmu dan juga kepada teman-teman kita yang lain. Ingat kata Allah, walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaidas syaitan kana daif. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Dan orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak pernah setengah-setengah, tidak mengenal kemunafikan, tidak mengenal kompromi di dalam menyebarkan agama Islam kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas kemudian ingin mencederai dinul Islam. Keberadaan para apologet Islam ini bukan untuk menghina, bukan untuk menistakan, bukan untuk rasis, bukan intoleran, tetapi hanya bentuk perlawanan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan kristenisasi doang. Ingat, sekali kita menancapkan kalimat tauhid, tak ada kata mundur selangkah, apalagi 2 langkah. Sekali mengudarakan selamat hari mu'alab sedunia, nyawa pun jadi taruhannya. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Mantap. Kencangnya tahu. Dia itu membaca Al-Quran itu. Nah, inilah kesalahan orang seperti dia ya. Kesalahan terbesar orang adalah ketika mendengar cuma setengah, mengerti cuma seperempat, mikirnya cuma 0, tapi kalau ngomong double-nya luar biasa. Berhadapan sama orang yang nggak pernah merasa salah, itu memang sia-sia. Logika nggak mempan, karena di kepalanya semua orang salah dan dia selalu benar. Begitu. Jadi seindah apapun yang namanya senja, itu memang akan sia-sia bagi orang yang buta. Semerdu apapun burung berkicau, itu pun akan sia-sia bagi orang yang tuli. Dan begitupun sederas apapun hujan, akan sia-sia bagi bunga yang sudah mati. Nah, di otaknya, di kepalanya, semua orang itu salah. Dialah yang benar. Makanya pada saat berdiskusi itu ya, dewasalah dalam berpikir, bijaklah dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, karena tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Maka dari itu berpikirlah sebelum yang namanya berbicara. Silakan Bang Arom, apa yang mau ditanyakan mengenai soal Islam lagi? Masih menjual buku? Atau gimana Bang Arom? Udahlah, stop buku. Nggak ada duitnya juga. Jangan berpikir seperti itu Bang Arom. Yang namanya berjuang itu, bekerja itu Bang Arom, jangan memikirkan uang dulu. Nggak boleh. Nanti kita tukeran aja. Dewa juga kan ini bikin buku ya kan. Bikin buku nikah sama Mbak Airin ini yang di atas nih. Di atas Bang Arom nih. Ente di Jakarta kan, Bang Dewa? Iya Bang. Di Bogor. Dewa di Bogor. Bogor. Di Bogor. Oh, sama si Kian Santang ya? Oh, dia di Tangerang. Dewa di Bogor. Beda. Lah bukannya dia orang Sunda ya? Emang di Tangerang? Iya, tinggal di Tangerang. Oh. Harusnya kemarin tuh ikut datang.
Ya siap-siap. Kita curhatnya udah beres. Ayo kita diskusi Bang Arom. Mau menanyakan Nggak soal mau Islam diskusi sama atau mau ente. gimana? Lah kenapa? Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ayo, apa yang mau dibahas mengenai soal kekristenan atau Islam? Tadi kan Bang Arom sudah mendengar ya, apa sih namanya percakapan antara Bang Juma dengan dia. Dia selalu mengatakan nyari remis, nyari remis. Nyari remis itu kalau perintah di Al-Quran itu ada gitu. Baru itu dikatakan nyari remis. Tapi kalau perintah di Al-Quran itu tidak ada, jelas bukan nyari remis itu namanya. Ya, Bang Arom, Dewa sih ingatkan ke Bang Arom, yang namanya aturan dalam hidup itu sederhana, Bang Arom. Yang kotor itu akan bau, yang jujur itu akan kuat, dan yang licik dan berbohong itu akan lelah dalam menjaga topengnya. Bagaimanapun Kristen itu mempertahankan imannya, keimanannya, tetap mereka itu lelah untuk menjelaskan kepada kami. Kenapa? Karena keimanan mereka itu rapuh. Mereka bisa dikatakan tidak punya iman. Semua orang-orang Kristen tidak punya iman, saya katakan itu. Jadi benar-benar sudah bobrok, benar-benar sudah rapuh. Nah sekarang tinggal Bang Arom, silakan. Dewa Bang Arom, bukannya dewa bohong. Dewa itu mendoakan salah satunya adalah Bang Arom. Pak Denny Dewa doakan, Bang Arom Dewa doakan, Pendeta Torosaki Dewa doakan, setiap Dewa sholat, Dewa selalu menyebut mudah-mudahan saja bisa mendapatkan hidayah dan kita nanti insya Allah bisa berkumpul nanti di surganya Allah. Ya, apa yang lagi mau tanyakan Bang Arom mengenai soal Islam? Silakan Bang Arom. Belum kelar kemarin sama Nora, Bang Dewa. Bang Arom jangan mencari orang yang tidak ada Bang Arom. Bukan, kemarin saya tanya itu Dewa. Saya tanya yang apa namanya nggak boleh pakai atribut itu. Kenapa gitu? Bang Arom, jangan menanyakan orang yang tidak ada. Ayo dengan Dewa aja di sini. Iya, kutanya itu, kenapa nggak boleh pakai atribut? Kan buat cari Atribut nafkah, apa maksudnya? Atribut apa? ya. Kemarin acara tanggal 25 kemarin, kenapa nggak dibolehin pakai atribut? Kan cari nafkahnya orang-orang kerja di mall itu. Nggak tahu. Iya, nggak tahu Dewa di situ. Nanti tanya ke Bunda Nora. Sekarang dengan Dewa aja. Mau diskusi apa Bang Arom? Mau menanyakan apa? Tanya ke Bang Dewa ini, kenapa orang yang di jalan lurus cari nafkah, kenapa dianggap itu menyalahi aturan? Kenapa? Gitu. Ya kan nggak boleh itu kan apa ya? Nah, kalau nggak boleh, dia nggak makan nanti, dipecat orang dia nanti nggak makan, keluarganya nggak makan. Sekarang undang-undang pemerintah nggak begitu, nggak ada pemaksaan sekarang. Di tempatku dulu, dengar ya. Buktinya di sini, kutemukan kan begitu. Kau bertanya, Arom, kau bertanya kan. Di tempatku dulu, ya, dulu nih ya zaman dulu, semua diwajibkan ya. Kalau udah memasuki mau Natal gitu, ya, pakai itu di kepala yang merah-merah itu ya, simbol Santa Claus. Itu dipakai. Tapi sekarang nggak bisa lagi, pemerintah daerah itu mengeluarkan peraturan, nggak bisa memaksakan itu. Itu kan orang Islam, ngapain harus pakai atribut karesteng? Kenapa memaksakan? Mereka kerja, itu jeripayanya lah yang digaji, bukan untuk menjadi supaya pakai atribut. Itu kerjanya yang digaji. Apa promo momentum gitu kan, masa nggak boleh gitu kan? Nggak boleh, kenapa? Nggak boleh karena dia orang Islam, masa memakai simbol karesteng? Simbol karesteng itu topi Santa Claus itu simbol Kristen. Nggak boleh, di tempatku tuh nggak bisa lagi dipaksakan. Kena ini perusahaannya atau supermarket atau mall-mall itu sekarang nggak bisa lagi. Paling saya lihat. Ya, kenapa di sana nggak boleh, di sini masih dibolehin? Nggak tahu ya. Berarti orang-orang di sana itu belum paham bahwa dengan memakai simbol karesteng itu ya kau menyerupai kaum itu. Jadi banyak orang yang nggak taat aja dia karena uang ya. Kenapa? Enggak juga, tetap gajian kok, karena bukan yang dinilai itu hasil kerjanya kok.
Iya, maksudnya banyak yang nggak taat gara-gara duit. Jadi atribut pun Loh, disuruh pakai justru gitu. justru kalian ini orang-orang kafir, nggak tahu diri. Kalian minoritas, tapi mau mengatur yang mayoritas. Kalian yang nggak tahu diri. Kan dia kerja. Kalian minoritas. Ya, apa kerja itu harus kita mengikut maumu, kemauanmu. Ya kalau kalau nggak mau ikut ya tinggal Di kerja silahkan kerja pergi. itu Tapi kan nggak mau bukan pergi dia. kerja itu bukan untuk mengikut keinginan bosmu, tapi supaya dia bekerja di perusahaan itu, ya itulah dia yang digaji, bukan untuk memakai atribut itu. Kenapa kau? Iya. Kenapa kau? Kami dengar ya, kami kalau Idul Fitri, ya karisteng-karisteng yang bekerja di perusahaan-perusahaan Islam nggak dipaksa itu pakai apa ya simbol-simbol Islam. Kenapa kalian sih nggak pede dengan jati diri kalian? Kenapa harus kau ajak kami ikut-ikutan? Kenapa mesti? Percaya dirilah kau. Iya, berarti artinya berdosa lah mereka itu ya. Kenapa berdosa? Sementara Al-Quran kami melarang bahwa jangan mengikuti satu kaum. Karena kau akan menjadi bagian, diibaratkan kau menjadi bagian dari kaum itu. Masa orang Iya, Islam artinya gini, mereka mengucapkan yang saja mengikuti Natal, tahun atribut baru kita itu. dilarang. Haram. Mengucapkan Natal, mengucapkan tahun baru itu dilarang, nggak boleh. Apalagi memakai Iya, simbol-simbol itu. tahu berarti fakta di lapangan yang menggunakan itu berarti berdosa lah mereka itu ya. Ya berdosa kalau dia tahu, tapi dia lakukan. Kecuali dia nggak Ya tahu harusnya ya. harusnya tahu ya mereka ya. Ya nggak tahu kita, mana Harus. kita tahu semua hati orang ya. Mungkin dia nggak belajar. Kalau kita Iya, belajar ini kita kasihan. tahu. Sama aja kau itu ya. Kasihan kau di dalam Bibelmu dilarang babi, di Imamat babi haram, di Yesaya 66 pemakan babi harus dilenyapkan. Itu persembahan dewa-dewa, binatang menjijikkan, tapi kan kau makan. Karisteng makan tuh, jadi aku juga bilang ya kasihan ya mereka ya. Udah tahu tapi dia makan. Beda kalau kau nggak tahu tuh. Misalnya yang masih pakai begitu dia nggak tahu aturan-aturan, nggak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa sih susahnya? Kalian tuh bersyukurlah hidup di negara mayoritas Islam. Kalian tuh bebas merdeka. Kalau di luar negeri ya, Amerika misalnya ya, kalau hari Idul Fitri itu nggak ada hari libur. Itu negara kafir. Kalau di sini kan libur kalian disamakan. Kami Idul Fitri kalian pun libur. Ya toh. Jadi janganlah terlalu cengeng banyak protes ini itu. Penting kalian aman kan beribadah, bergereja. Begitu Bang Aram ya. Sepele kau ini. Sementara kau nggak bercermin di dalam. Lanjut Bang Dewa. Itu aja kali ya Bang Aram ya. Ya, baik. Ya, Bang Arom. Jadi tadi dalilnya pun sudah disebutkan ya sama Bunda Rahma. Kita itu dalam Islam itu tidak boleh yang namanya mengikuti ya, tidak boleh. Itu sudah jelas. Kami ada pelarangan. Iya. Kalau toh mereka, Bang Dewa. sebentar Bang Arom ya. Cobalah dari orang-orang Kristen itu kita saling menghargailah satu sama lain. Islam menghargai Kristen, Kristen menghargai Islam, Islam dengan bulan bintangnya, Yahudi dengan turbinnya, sementara Kristen dengan salibnya. Kita saling menghargai aja satu sama lain. Bukankah yang namanya berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain? Sementara orang-orang yang seperti itu yang kata Bang Arom bilang mereka hanya mementingkan duit, jelas saya katakan beliau adalah penjilat. Jika pandai menjilat adalah syarat mendapatkan tempat terhormat, jangan heran jika para anjing adalah menjadi juaranya. Kami bukan seperti itu Bang Arom, ya. Tolonglah saling menghargai kepada kami. Jangan memaksakan seperti itu. Jadilah diri sendiri tanpa meniru orang lain. Kenapa? Karena dokumen asli itu lebih penting daripada fotokopi. Ayolah kita saling menghargai, jangan memaksa. Kenapa? Karena yang namanya kami diperintahkan di dalam Al-Quran, jelas kami tidak boleh Bang Arom. Tidak boleh, sekalinya tidak boleh, kami tidak boleh. Bahkan ketika yang namanya kami mengucapkan Natal, kami tidak boleh melakukan, mengertilah di situ. Ketika yang namanya umat muslim Idul Fitri, silakan. Orang-orang Kristen jangan mengucapkan kami.
itu pun nggak jadi masalah. Kenapa? Karena mulut berbahaya ini Bang Arom. Orang bisa murtad hanya karena gara-gara mulut. Kita menghalalkan istri kita itu karena mulut. Bahkan kita mengharamkan istri kita itu karena mulut. Maka dari itu, ayo kita saling menghargai satu sama lain. Ya, silakan Kristen dengan salibnya, Islam dengan bulan bintangnya, Yahudi dengan turbinnya, dan lain sebagainya. Ayo kita saling menghargai. Karena kita tahu antara Islam dan Kristen itu ibarat minyak dengan air. Kita tidak akan pernah bisa bersatu, tapi setidaknya kita masih bisa hidup berdampingan. Betul tidak? Ayo kita diskusi Bang Arom. Apa yang mau dibahas? Silakan. Abang, sebelum diskusi aku mau sapa dulu ya Bang, si Naga Bonar ini Kristen atau siap. Muslim Bang si Naga? Ya, selamat siang. Saya Kristen, Kak. Baik Kristen ada dua ya Bang Dewa di sini, Bang Arom bersama Bang Sinaga, silakan. Gantian ya Bang Sinaga ya. Silakan Bang Dewa. Ya, silakan Bang Arom. Ya, silakan. Apa yang mau dibahas Bang Arom? Nggak nanya yang tadi itu sebenarnya, berarti kan berdosa lah mereka kan, tetap kan. Tergantung. Mereka belajar atau tidak Bang Arom. Kalau mereka memahami, mereka pasti tidak akan ikut. Ya. Berarti Kalau mereka lebih tidak baik tahu, resign gitu. kenapa? Lebih baik berhenti bekerjanya gitu. Kok lebih baik berhenti bekerja sih? Lebih baik kita menolak secara halus. Kalau misalkan itu sudah tahu. Tapi kalau misalkan kita dipaksa nih, Allah itu menciptakan manusia memiliki yang namanya hati, memiliki yang namanya kaki. Kalau misalkan hati sudah tidak dihargai, biarkan kaki untuk melangkah pergi. Andaikan itu saya pribadi, Bang Arom ya, yang diperintahkan seperti itu Bang Arom, saya dipaksa, saya tidak akan mau. Lebih baik saya berhenti. Kenapa harus takut kita kehilangan uang? Kenapa kita harus takut kehilangan rezeki? Allah sudah menjamin rezeki kita, tetapi Allah tidak menjamin ibadah kita. Itu jelas di dalam Islam seperti itu. Sudah, jangan diulangi lagi. Udah stop. Ayo kita diskusi aja udah, ya. Dewa sudah menjelaskan. Sudah keluar sifat karisma Arom ini ya. Lanjut diskusi. Enggak, ya, ada. Iya. Bunda Rahma